kita ingin mengetahui kenapa Romo bersemangat mensosialisasikan penghapusan hukuman mati, dan kira-kira apa pesan dari agama Kristen atau Katolik, Romo? Karena saya berpendapat bahwa hukuman mati adalah sisa dari zaman berhala, di mana manusia masih kasar, jadi sesuatu yang betul-betul harus dihapus, tidak diberikan ke dalam tangan manusia untuk mencabut nyawa orang lain. Itu sebabnya. Jadi sebetulnya sebagai orang tahu diri dan tahu martabat pemberian Tuhan, ya kita tidak dapat menghukum mati. Kemudian bagaimana dengan kondisi di Indonesia, Romo, yang masih mempertahankan hukuman mati? Di Indonesia selalu ada bahaya bahwa itu diperpolitik. Jadi sebetulnya tidak demi pertimbangan hukum dan pertimbangan mengurangi tindak kejahatan, tetapi karena itu masih populer, saya tentu menganggap itu tidak bisa diterima. Jadi apakah hukuman mati populer atau tidak menjadi pertimbangan apa dia dihapus atau tidak. Dan hukuman mati memang masih cukup populer. Karena itu saya juga berani bersuara dengan cukup jelas supaya orang mulai berpikir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Romo, banyak penguasa itu dengan kebijakan politiknya itu membunuh tanpa peradilan. Nah, setujukah Romo menerapkan hukuman mati bagi para penguasa yang telah membuat banyak rakyat itu mengalami kematian? Ya tentu saja, kalau hukuman mati dihapus, dia dihapus untuk semua. Kalau yang dimaksud bahwa mereka itu membunuh, misalnya menyiksa, mengejar, pembunuhan sesuai gerakan 30 September dan sebagainya, aktivis-aktivis yang dibunuh, itu tentu harus dihukum secara maksimal, tapi tidak dengan hukuman mati. Bagaimana kalau misalnya kondisi sekarang, Romo? Banyak penguasa-penguasa di Barat itu menggunakan kebijakan luar negerinya, seperti dalam kasus invasi Amerika ke Irak, itu membunuh 1 juta orang. Apakah Romo setuju menerapkan hukuman mati bagi penguasa yang membuat kebijakan tersebut? Ini masalah lain. Ini masalah perang. Perang memang menjadi masalah. Ini bukan pelaksanaan hukuman mati. Ya, misalnya Saddam Hussein itu dihukum mati oleh pengadilan di Irak itu. Entah bagaimana Gaddafi di Syria, di Libanon, Libya. Tetapi perang dengan bom dan sebagainya, yaitu itu justru jahatnya perang. Di dalam perang terjadi banyak pembunuhan. Selalu begitu. Itulah perang, karena dalam perang teoritis ada pembatasan, orang sipil tidak boleh dibunuh. Tetapi siapa yang bisa mengontrol? Dan istilahnya kan collateral damage, berarti sebetulnya yang mau dibunuh dengan bom hanya kekuatan militer lawan, tetapi diterima juga bahwa de facto banyak orang sipil mati. Ini memang dalam semua perang ini, perang dunia kedua sama saja. Perang dunia pertama, dalam perang itu banyak menjadi korban yang bukan kompeten, tetapi ya mereka terlalu repot untuk memperhatikan mereka itu. Itu jahatnya perang, oleh karena itu sangat penting. Perang pun semakin ditolak dan dikucilkan,
Sejauh mana Romo melihat dalam kasus hukuman mati dalam konteks perang, misalnya pada konteks Nazi misalnya kan di Jerman, kira-kira bagaimana kalau misalnya kita refleksikan dengan kondisi sekarang, Romo? Di mana Kondisi kondisi sekarang, misalnya refleksi bahwa perang itu sebagai suatu kadangkala juga ada keinginan dari penguasa untuk mengadakan perang, tapi ada juga perang yang terjadi secara alamiah. Jadi harus dibedakan. Tentu ada resim ideologis yang secara ideologis membenarkan pembunuhan juga di luar perang. Di Uni Soviet sekitar 20 juta orang dibunuh di luar segala konteks perang. Hitler dalam waktu beberapa tahun saja membunuh 12 juta orang. Itu banyak sekali, tidak terhitung perang. Karena Mao Zedong melakukan kebijakan ekonomi yang sinting, sekurang-kurangnya 30 juta orang Tionghoa mati pada permulaan tahun 60-an di Cina. Jadi itu rezim yang jahat. Ambil rezim seperti Korea Utara, mana banyak sekali orang mati kelaparan, dan semua orang yang dianggap secara kemungkinan berbahaya akan ditangkap, ditahan. Itu di dalam perang-perang negara yang lebih beradab tentu tidak terjadi. Tapi dalam kenyataan, di dalam perang itu juga banyak orang mati. Amerika itu melakukan invasi ke Irak tidak dengan maksud untuk membunuh orang-orang Irak, tapi dalam rangka menindas tentara Partai Baath Saddam Hussein, yang mereka memakai tentu saja pemboman besar-besaran sehingga banyak sekali orang sipil yang tidak salah mati. Kejahatan itu jahatnya suatu perang. Maka harusnya perang sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan politik diharamkan. Tadi ada satu pembicara, Romo, mengatakan bahwa ada kemungkinan hukuman mati itu karena ada alasan pendelegasian dari Tuhan kepada orang atau hakim. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau argumentasi pendelegasian ini dan ada orang-orang yang memang berhak untuk mengadili atau memutuskan hukuman mati. Kemungkinan itu misalnya. Tergantung. Kalau saya mau lihat kapan Tuhan mendelegasikan itu kepada siapapun. Jadi itu hanya omongan manusia. Biasanya penguasa seperti itu. Di Barat, raja-raja tradisional menganggap diri wakil Tuhan. Juga Tuhan atas hidup dan mati, tentu saja tidak ada dasar apapun. Akhirnya revolusi pencerahan menghapus itu. Sekarang sekurang-kurangnya secara teoritis negara-negara demokratis tidak berani keluar dengan itu lagi. Dalam kenyataan tentu saja masih sering sekali terjadi. Tapi saya amat skeptis terhadap setiap orang dan setiap lembaga yang mengatasnamakan suatu delegasi Tuhan untuk melakukan kekerasan. Saya kira itu tidak ada itu. Bohong ya. Begini, Romo, dalam hubungan tentang kalau kita mengambil hukuman mati sebagai angle untuk melihat persoalan hukuman mati, kita melihat ada relasi hubungan antara dunia Barat dengan dunia Muslim. Kita tahu ada perang salib dan banyak orang Kristen, orang Katolik terbunuh, orang Muslim juga terbunuh. Kira-kira dari angle hukuman mati ini, kira-kira
apa yang diharapkan Romo terhadap umat Islam dalam melihat hukuman mati ini? Saya kira itu juga tidak ada kaitan dengan hukuman mati. Yang terjadi adalah perang tentara salib untuk menundukkan tanah suci, terutama Yerusalem, yang disertai dengan penyembelian besar-besaran, terutama di Yerusalem waktu Yerusalem direbut orang Yahudi dan orang Muslim, kebanyakan dibunuh. Juga bukan dalam rangka suatu hukuman mati, itu hanya katakan saja semangat membunuh begitu. Sama sekali tentu tidak bisa dibenarkan menunjukkan kekasaran suatu perang seperti itu. Apalagi kalau itu ideologis, jadi yang dibunuh itu dianggap musuh kami orang Kristiani, itu orang Islam musuhnya, orang Yahudi itu musuhnya, maka dibunuh dengan semacam perasaan itu musuh-musuh kami. Tentu tidak ada dasar sama sekali, itu pembunuhan buruk sekali, memalukan. Romo, kira-kira dalam ajaran Islam atau Kristen itu kan menganggap nyawa itu suci, Romo. Dan bagaimana hubungan dengan hukum positif? Apakah pemahaman Kristen Katolik ini berlaku universal bagi semua agama, semua hukum positif, atau bagaimana posisinya, Romo? Atau hanya inspirasi saja? Ya tentu harus dibedakan antara pandangan agama dan hukum. Hukum itu setiap negara punya hukum. Kebanyakan negara sudah lama punya hukum tertulis, yaitu yang berlaku hukum itu. Pandangan dari agama termasuk pandangan macam-macam kelompok dalam masyarakat. Umat Kristiani misalnya di 300 abad pertama merasa tidak diizinkan menjadi prajurit. Mereka malah tidak menjadi prajurit, mereka kan orang kelas bawah. Tapi sesudah negara mengambil alih Kristianitas dan Kristianitas menjadi agama negara, Kristianitas juga lalu banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan. Dasar kitabiah sama sekali tidak ada di perjanjian baru, tidak ada apapun mengenai hukuman mati. Bahkan tidak apapun mengenai cara memimpin suatu negara atau sebagainya. Jadi di situ Kristen sama sekali memasuki wilayah baru dan butuh lama sekali sampai mereka menjadi lebih civilized. Jadi masalahnya lebih masalah keberadaban. Mereka semula ya kasar-kasar itu. Oke, terima kasih Rama.